Nah, teman-teman semua, setelah kemarin kita membahas harimau pemangsa manusia yang menelan jiwa sebanyak 436 orang di India. Nah, sekarang ini saya akan bahas harimau lagi, tapi di Indonesia, yaitu harimau yang telah punah adalah harimau Jawa. Dan saya akan bahas tuh penyebab kematian dan juga kepunahannya. Sekaligus, baru-baru ini para peneliti menemukan jejak-jejak kehidupan dari harimau Jawa. Tapi sebelum ke pembahasannya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sebutkan tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Ngomongin soal harimau, apalagi harimau Jawa, itu tidak akan ada habisnya teman-teman semua. Karena harimau Jawa yang telah dinyatakan punah pada tahun 1980-an, masih banyak nih masyarakat Jawa yang melihat penampakan sosok-sosok harimau Jawa. Apalagi baru-baru ini teman-teman semua, di tahun 2019 lalu ditemukanlah di sebuah pagar sehelai bulu di pemukiman warga yang rumahnya dekat perkebunan, yang diduga bahwa bulu itu adalah bulu dari harimau Jawa. Dan setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2024, pemerintah melakukan penelitian dan tes DNA terkait bulu yang ditemukan di sebuah pemukiman tersebut. Dan pada saat dicocokkan DNA-nya dengan harimau Jawa, hal yang mengejutkan terjadi. 100% bulu tersebut cocok dengan DNA harimau Jawa. Dan jujur, hal ini mengejutkan karena harimau Jawa sudah tidak terlihat pada tahun 1980 dan dinyatakan telah punah pada tahun 2003. Dan baru-baru ini nih, hangat sekali di tahun 2019, ditemukanlah sehelai bulu, yaitu bulu harimau Jawa. Dan timbullah dari situ pertanyaan, apakah harimau Jawa benar-benar punah atau masih ada? Pemerintah pun tidak tinggal diam dan melanjutkan penelitian. Dan sebelum ke kisah penelitian tersebut dan bukti-bukti dari harimau Jawa, saya akan bahas dulu terkait asal-usul harimau Jawa dan kemudian penyebab kepunahannya. Jadi inilah dia. Harimau Jawa adalah salah satu subspesies harimau yang ada di Indonesia yang memiliki nama latin Panthera tigris sondaica. Sebenarnya, di Indonesia ini memiliki 3 subspesies harimau. Yang pertama adalah harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Yang kedua adalah harimau Jawa, Panthera tigris sondaica. Dan yang ketiga adalah harimau Bali, Panthera tigris balica. Tetapi dari ketiga subspesies harimau yang ada di Indonesia, yang bertahan hidup itu cuma satu, yaitu harimau Sumatera doang. Sedangkan 2 subspesies lainnya, yaitu harimau Jawa dan juga harimau Bali, telah dinyatakan punah. Sama halnya dengan harimau Sumatera, harimau Jawa memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan subspesies harimau-harimau yang ada di daratan Asia. Ini dikarenakan lingkungan yang menyebabkan sang harimau beradaptasi sekaligus menyesuaikan dengan jenis makanan yang ada di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa ini makanan harimau relatif kecil seperti kancil, rusa, kerbau Jawa, dan masih banyak lagi sampai ke unggas dan juga reptil. Untuk ciri-ciri dari harimau Jawa sendiri, harimau Jawa dikatakan sedikit lebih besar dari harimau Bali dan kurang lebih tidak jauh beda dengan harimau Sumatera. Harimau Jawa ini untuk laki-lakinya memiliki berat badan antara 100 hingga 140 kg, sedangkan untuk betina memiliki berat badan lebih kecil, yaitu antara 75 sampai 115 kg. Terus harimau juga merupakan kucing besar yang memiliki corak khas, yaitu lorengnya. Untuk sekilas, semua subspesies harimau yang ada di seluruh dunia memiliki loreng yang sama, yaitu warna oranye dengan loreng warna hitam. Tetapi, kalau misalkan kalian perhatikan dengan lebih jelas, setiap subspesies harimau itu memiliki loreng yang berbeda dan ukuran tubuh serta wajah yang berbeda. Nah, untuk harimau Jawa ini bisa dikatakan jenis lorengnya lebih panjang dan juga lebih tipis dibandingkan dengan harimau yang ada di daratan Asia, dan juga memiliki wajah agak lebih sempit, hidung agak memanjang dan lebih sempit juga. Nah, inilah dia gambaran perbedaan antara harimau Jawa dan juga harimau Benggala. Terlihat kan bedanya seperti apa? Sebenarnya pada zaman dahulu, harimau Jawa itu tersebar di seluruh pulau Jawa, maupun itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, pasti selalu ada di hutan-hutan itu harimau yang berkeliaran. Bahkan masyarakat Jawa sering menyebut mereka sebagai simbah, nenek, datu,
Buddha, dan masih banyak lagi sebutannya yang menjadikan harimau ini sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Terus juga teman-teman semua, hubungan masyarakat Jawa dengan sang harimau sangatlah dekat. Kadang harimau ini sebagai teman para petani, karena harimau kerap memangsa hama para petani seperti babi hutan. Tapi terkadang juga harimau ini selalu diburu oleh masyarakat Jawa. Bukan karena gabut atau karena tidak ada kerjaan, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Jawa ini memburu para harimau. Salah satu faktornya adalah sebuah tradisi yang disebut sebagai rampogan macan atau rampog macan. Rampog macan atau rampogan macan ini adalah sebuah kebudayaan yang ada di Pulau Jawa, dimulai pada abad 17 dan berakhir di abad 19 sampai 20-an. Nah, rampok macan ini merupakan sebuah tradisi yang sangat sakral yang diadakan oleh masyarakat Jawa, yang melambangkan sebuah penumpasan dan juga penyucian dari kejahatan. Dan biasanya rampogan macan ini dilakukan di lokasi-lokasi yang simbolis, seperti di alun-alun keraton, bahkan di lapangan-lapangan yang merupakan tanah leluhur yang sangat sakral. Dan juga rampogan macan ini biasanya menggunakan hewan-hewan yang simbolis juga, seperti harimau dan juga kerbau. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan, sedangkan kerbau dilambangkan sebagai kebaikan. Rampok macan ini memiliki dua sesi. Sesi pertama adalah pertarungan antara harimau dan juga kerbau. Awal-awal, si kerbau ini akan disediakan di sebuah kerangkeng yang berdiameter antara 3 sampai 5 meteran dan kemudian dihiasi oleh kalung dari bunga-bunga. Sedangkan di sisi lain, yaitu harimau yang diambil dari alam, akan ditempatkan di sebuah kotak persegi yang hanya cukup untuk harimau sendiri, dan harimau pun langsung dilepaskan di kandang banteng tersebut, dan mulailah pertarungan antara sang harimau dan juga sang banteng. Dan untuk menyulut kemarahan si harimau, biasanya sang harimau ini akan disundut oleh bara api atau disiram oleh air panas. Sedangkan untuk kerbaunya sendiri telah diolesi oleh cabai dan juga daun jelatang. Nah, daun jelatang ini merupakan daun yang amat gatal bila terkena kulit, bahkan bisa menyebabkan iritasi. Nah, dalam tradisi ini, harimau dan juga kerbau ini memiliki simbolis tersendiri. Harimau sendiri dilambangkan sebagai kejahatan dan juga kekacauan yang harus ditumpas, sedangkan kerbau adalah kebaikan yang akan menumpas harimau. Dan biasanya, benar saja, sang harimau seseringnya kalah oleh sang kerbau dan mati. Tetapi kalau misalkan si harimau ini berhasil mengalahkan sang kerbau, maka akan langsung dilanjutkan ke sesi yang kedua. Dan di sesi kedua rampokan macan ini akan terlihat seperti pertarungan gladiator, yang menyebabkan rampokan macan sering disebut oleh orang Eropa sebagai gladiator Jawa. Tetapi untuk pertarungan gladiatornya tidak fair, karena satu harimau harus melawan ribuan orang dengan dipersenjatai sebuah tombak yang biasanya telah dilumuri oleh racun, dan harimau itu akan dikeroyok bareng-bareng oleh warga. Dalam sesi ini, sekitar 2.000 sampai 3.000 orang masyarakat akan membuat sebuah lingkaran yang sangat besar dengan dipersenjatai oleh tombak yang biasanya sudah dilumuri oleh racun. Nah, dari situ orang-orang akan berbaris sekitar 3 sampai 4 lapis. Barisan depan akan menghunuskan tombaknya ke depan, sedangkan untuk barisan belakang akan menghunuskan tombaknya ke atas. Setelah semua warga siap, harimau pun diletakkan di tengah-tengah ribuan orang tersebut, dan dibukalah sang harimau dari kandangnya. Dan bila mana si harimau tersebut tidak ingin keluar dari kandangnya, maka orang-orang yang lain atau panitia akan membuat harimau tersebut keluar. Dari mulai ditakut-takuti oleh alang-alang yang dibakar, hingga warga yang berteriak dengan sangat keras, sampai si harimau ini disodok oleh bambu yang sangat tajam yang membuat harimau itu keluar. Setelah harimau keluar, sontak di tengah kerumunan banyaknya manusia, pasti sang harimau itu panik. Dan bagaimana caranya dia menyelamatkan diri dan ingin lolos dari warga tersebut. Namun naas, ribuan tombak sudah menanti dirinya, dan warga pun tidak akan membiarkan harimau tersebut lolos. Tetapi kalau misalkan si harimau ini lolos, maka itu akan menyimbolkan sebuah bencana yang akan terjadi kepada masyarakat yang mengadakan tradisi tersebut, dan biasanya adalah sebuah kelaparan yang sangatlah panjang. Tetapi kebanyakan sang harimau pasti mati di tangan warga. Ya iyalah, banyak aja ribuan yang nyerangnya. Terus ya,
Tradisi ini yang pada awalnya merupakan tradisi yang sangat sakral dan diadakan di hari-hari tertentu doang, malah berubah menjadi sebuah tradisi dan festival tahunan. Dan bahkan sering sekali diperlihatkan untuk menyambut orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia, tepatnya pada saat penjajahan Belanda. Dan hal itulah yang menyebabkan harimau Jawa sering diburu oleh masyarakat Jawa. Kebayangkan teman-teman, bagaimana harimau Jawa bisa punah? Dimulai dari abad 17 sampai akhir abad 19, tradisi tersebut terus berjalan yang menyebabkan perburuan harimau semakin banyak. Tapi ini teman-teman semua, selain tradisi rambut macan yang mengakibatkan punahnya harimau Jawa, ternyata masih ada faktor lain yang menyebabkan harimau Jawa punah, yaitu tepatnya pada tahun 1830-an, pada saat penjajahan Belanda ketika masyarakat Jawa ini disuruh tanam paksa oleh orang-orang Belanda. Nah, di situ orang-orang Belanda membuka lahan seluas-luasnya agar masyarakat bisa menanam sesuai apa yang disuruh oleh orang-orang Belanda. Nah, dari situ menyebabkan ekosistem tidak seimbang sehingga banyak harimau yang menyerang warga atau masyarakat, dan bahkan banyak sekali warga-warga yang dimangsa oleh harimau Jawa. Dan oleh karena itulah orang Belanda mulai menyuruh orang-orang Jawa untuk memburu sang harimau dengan diiming-imingi upah yang begitu banyak. Dan bagi orang-orang Jawa yang tergiur oleh imbalan yang begitu banyak oleh orang Belanda, dijadikanlah harimau sebagai perburuan dan cuan instan oleh orang-orang Jawa. Nah, akibat dua faktor utama tadi menyebabkan jumlah harimau Jawa ini menurun pesat. Pada tahun 1940-an, harimau Jawa hanya bisa ditemukan di daerah-daerah terpencil dan di taman-taman nasional saja. Kemudian setelah itu, di tahun 1950-an, harimau Jawa hanya ada di tempat taman-taman nasional saja, dan diperkirakan ada sekitar 25 ekor saja yang tersisa. Selanjutnya, di tahun-tahun berikutnya, jumlah harimau Jawa makin menyusut. Tepatnya di tahun 1972, diperkirakan harimau Jawa hanya berjumlah 7 ekor saja, dan itu juga hanya berada di Taman Nasional Meru Betiri. Dan di tahun-tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1980, fix harimau Jawa sudah tidak terlihat lagi. Para peneliti pun mulai mencari-cari keberadaan harimau Jawa, tapi tidak ketemu. Hingga pada akhirnya, tepatnya di tahun 2003, fix harimau Jawa di Indonesia dinyatakan telah punah. Walaupun harimau Jawa telah dinyatakan punah, tetapi banyak sekali masyarakat Jawa dari mulut ke mulut melihat sosok harimau Jawa ini. Dan banyak slogan-slogan harimau Jawa menolak untuk punah. Dan baru-baru ini, di tahun 2019, tepatnya di sebuah desa di Kabupaten Sukabumi, di rumah warga yang dekat dengan perkebunan, ditemukanlah sehelai bulu yang diduga sebagai bulu dari harimau Jawa. Dan di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2024, pemerintah melakukan penelitian mencocokkan bulu tersebut dengan DNA milik harimau Jawa. Dan hasilnya adalah 100% bulu tersebut merupakan bulu dari harimau Jawa. Dan ada kemungkinan besar bahwa harimau Jawa ini ternyata masih ada di hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi kali ini, yaitu pembahasan penyebab harimau Jawa punah. Jadi gimana nih teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.